Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasanti SPD MPD. Saat ini mengajar di UPTD SMA Negeri 1 Malunda, kelas 10 dengan 11. Izinkan saya berbagi praktik baik mengenai penggunaan gawai atau tab dalam proses pembelajaran sebagai pengganti media tulis, yaitu whiteboard. Selamat menyaksikan. Pendidikan di abad ke-21 menuntut adanya transformasi mendasar dalam praktik pembelajaran. Guru tidak lagi hanya menjadi penyampai informasi, melainkan harus menjadi katalisator bagi proses belajar bermakna, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai guru kimia, saya menyadari bahwa sifat mata pelajaran kimia itu sangat abstrak dan seringkali dianggap sulit, sehingga memerlukan inovasi pedagogik yang mampu memvisualisasikan konsep dan meningkatkan keterlibatan murid. Dari hal tersebut, tercetuslah suatu ide yang menarik untuk terus bertransformasi dari penggunaan whiteboard sebagai media tulis menjadi media tulis digital, yaitu kimia digital, transformasi kelas kimia melalui penulisan tab, proyeksi nirkabel, dan konten edukasi di media sosial. Inovasi ini bertujuan untuk pemanfaatan teknologi secara holistik untuk menciptakan pengalaman belajar yang seamless, interaktif, dan dapat diakses kapan saja, di mana saja. Sebelum inovasi ini berjalan, adapun situasi awal yang perlu dibenahi di sekolah kami adalah keterbatasan media konvensional. Guru kesulitan menyajikan skema molekul yang kompleks, grafik atau ilustrasi reaksi kimia secara rapi dan cepat. Selanjutnya adalah sistem proyeksi kabel yang kurang efisien. Guru terikat pada satu titik, menghalangi interaksi yang luas dengan murid di berbagai sudut kelas. Selanjutnya sifat abstrak dari materi. Adapun indikator kebutuhan transformasi, yang pertama adalah rata-rata nilai pemahaman konsep pada materi yang abstrak mencapai 65%. Tentunya ini berada di bawah dari standar penilaian. Kedua adalah keterlibatan aktif murid dalam sesi tanya jawab visual, hanya sekitar 40%. Selanjutnya, terdapat permintaan dari murid untuk memiliki akses ulang terhadap catatan dan penjelasan guru di luar pembelajaran. Kondisi ini menegaskan perlunya perubahan di dalam strategi dan media pembelajaran yang transformatif, yaitu memanfaatkan teknologi secara maksimal, meningkatkan efisiensi, dan mendekatkan materi dengan dunia digital murid. Transformasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Terdapat 3 tantangan utama yang harus saya hadapi dan pecahkan. Tantangan pertama adalah tantangan infrastruktur dan keterampilan digital guru. Bagaimana mengganti papan tulis fisik dengan tab sebagai media tulis digital dan mengintegrasikannya secara nirkabel ke proyektor. Tantangan yang kedua adalah manajemen perhatian dan disiplin murid. Inovasi ini menempatkan gawai atau tab sebagai pusat pembelajaran, di mana penggunaan tab di dalam kelas oleh guru berpotensi menimbulkan persepsi bahwa gawai juga boleh digunakan secara bebas oleh murid. Kemudian mendorong murid untuk memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar adalah salah satu tantangan juga. Tantangan yang ketiga adalah tantangan sifat dari materi kimia itu sendiri. Dalam pembelajaran kimia membutuhkan visualisasi yang spesifik dan langkah penyelesaian soal yang runtut. Bukan hanya dalam menggambar struktur molekul yang 3 dimensi, reaksi atau perhitungan yang panjang menggunakan tab memerlukan presisi yang tinggi agar hasilnya tetap jelas dan mudah diikuti oleh murid di layar proyeksi. Selanjutnya adalah pembuatan konten yang ringkas dan menarik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya merancang dan mengimplementasikan serangkaian tindakan yang terstruktur, berbasis teknologi, dan berorientasi pada kebutuhan murid. Aksi yang pertama adalah transformasi media kelas dengan mengadopsi media tab sebagai digital whiteboard. Saya mulai menggunakan tablet dengan stylus sebagai pengganti papan tulis, dengan tab terhubung secara nirkabel atau scan mirror ke proyektor kelas. Pada aksi yang kedua, produksi dan diseminasi konten video pembelajaran.
Setiap penjelasan yang penting, contoh soal atau visualisasi, saya tulis di tab, kemudian saya merekam menggunakan HP yang lain, kemudian saya membuat konten. Video mentor tersebut saya edit secara minimal dan dikemas menjadi video pembelajaran yang ringkas dan menarik. Durasi video disesuaikan dengan platform media sosial rata-rata 2-5 menit. Dari sana saya membuat dan mengelola akun media sosial seperti TikTok, Facebook, serta WhatsApp yang diberi nama berbeda-beda sesuai dengan konten atau materi pembelajaran. Video-video pembelajaran ini diunggah di platform tersebut. Strateginya, saya menggunakan hashtag yang relevan, misalnya guru kimia atau chemistry teacher dan lain-lain, yang membangun kebiasaan belajar murid. Untuk aksi yang ketiga, itu strategi pembelajaran asinkron. Murid diarahkan untuk menonton video pembelajaran untuk menambah referensi mereka dalam belajar. Waktu di kelas kemudian dimaksimalkan untuk diskusi mendalam, pemecahan masalah, dan praktikum virtual atau nyata. Murid yang kesulitan memahami materi dapat mengulang video di media sosial menjadi sumber belajar yang fleksibel dan personal. Ini berfungsi sebagai sumber remedial mandiri yang efektif. Selanjutnya adalah penilaian berbasis proyek digital. Penilaian tidak hanya berbasis tes tertulis, tetapi juga menyangkut tentang proyek di mana murid diminta membuat video penjelasan singkat maksimal 60 detik tentang satu konsep kimia dan mengunggahnya. Hal ini mendorong keterampilan literasi digital dan komunikasi ilmiah mereka. Ion adalah garam. Dan bahan yang termasuk senyawa kovalen adalah gula. Bagaimana perbedaan titik leleh antara senyawa ion dan kovalen? Perbedaan titik leleh senyawa ion dan kovalen adalah senyawa ion memiliki titik leleh yang tinggi, sedangkan senyawa kovalen memiliki titik leleh yang rendah. Inovasi kimia digital telah membawa dampak transformatif yang signifikan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dampak yang pertama pada murid terlihat dari peningkatan pemahaman konsep, kemudian tumbuhnya kemandirian belajar, serta keterlibatan yang lebih tinggi. Dampak yang kedua bagi praktik guru dan lingkungan sekolah adalah efisiensi dan efektivitas waktu, di mana terjadi peningkatan profesionalisme digital. Selanjutnya adalah inspirasi bagi rekan sejawat, yaitu guru mata pelajaran yang lain. Dampak yang ketiga adalah pembelajaran pengembangan yang berkelanjutan. Meskipun inovasi ini sukses, refleksi mendalam menuntut adanya pengembangan lanjutan. Yang pertama adalah aksibilitas dan kuota, di mana dibutuhkan kuota internet yang cukup dalam penggunaan gawai atau tab dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga kerjasama sekolah dan para guru sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah integrasi AI, yaitu kecerdasan artifisial. Transformasi ini membuktikan bahwa dengan kreativitas, kemauan belajar berkelanjutan, dan keberanian mencoba, setiap guru dapat menjadi agen perubahan yang menghasilkan karya nyata dan dampak positif yang berkelanjutan bagi murid. Mempersiapkan mereka tidak hanya menguasai materi kimia, tetapi juga menjadi warga negara digital yang cakap dan kritis di era industri 4.0. Salam guru hebat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Prasamti pada saat menggunakan media tab itu menurut saya sangat luar biasa. Karena yang pertama dapat meningkatkan efisiensi dalam menyampaikan informasi, dan yang kedua adalah mempermudah komunikasi, dan sehingga proses pembelajaran menjadi semakin efektif dan tujuan pembelajaran tercapai. Semoga sukses dan menginspirasi banyak guru. Terima kasih. Ketika ibu mengajar menggunakan tab, membuat saya mendapatkan pengalaman baru dalam proses pembelajar dengan media pembelajaran yang baru, dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan seru. Juga materi pembelajaran yang ibu posting di sosial media membuat saya atau memudahkan saya untuk mencari materi yang ingin saya pelajari.